Pemirsa, ribuan santri dan kiai di Jawa Timur memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk memenangkan pemilu presiden 2024. Dukungan ini digelar Senin kemarin di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang, Jawa Timur setelah sebelumnya Yeni Wahid pun menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Namun di lain pihak, Cawapres Muhaimin Iskandar juga memiliki basis dukungan yang kuat di Jawa Timur. Selain sebagai Ketua Umum PKB, Muhaimin juga keturunan dari salah satu pendiri NU, Abdul Wahab Abdullah. Ya, dengan situasi ini, suara para kiai di Jawa Timur akan dilimpahkan kepada siapa? Bagaimana pula dukungan untuk Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang, Jawa Timur, Ma'ruf Mubarok atau akrab disapa dengan Gus Mamak, dan juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada pakar politik dari Universitas Erlangga Sukowidodo. Selamat petang semuanya, Assalamualaikum. Ya, saya mau... Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, saya mau ke Gus Ipul terlebih dahulu. Gus Ipul, NU tidak berpolitik, harus netral? Ya, sebagai lembaga memang NU harus netral dan tidak memberikan dukungan atau pencalonan-pencalonan dan sejenisnya sebagai lembaga. Tapi pengurus NU juga ada pesantren yang tentu semuanya mengikuti perkembangan ini dengan seksama. Jadi para ulama, para kiai juga tidak ketinggalan informasi, mengetahui dengan baik situasi dan kondisinya, dan tentu pada saatnya para ulama, para kiai akan menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang nanti diyakini. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi jangan sampai salah paham bahwa NU ini dianggap bisa mencalonkan, bisa memberikan dukungan terhadap pencalonan presiden dan lain sebagainya sebagai sebuah lembaga, dan itu memang menjadi keputusan yang sudah diambil sejak NU kembali ke Hitoh. Nah, sampai sekarang itu terus berlaku, tapi bukan berarti bahwa NU tidak mengikuti semua perkembangan-perkembangan yang terjadi, mendengarkan dengan baik, ya, dan juga tentu ada sejumlah pihak yang melakukan komunikasi. Ya. Saya kira seperti itu gambarannya, Mbak. Gus Ipul, kalau tetap mencermati, tetap melihat, tetap mengikuti, artinya ketika nanti ada dari NU merupakan pimpinan pondok pesantren, boleh berpihak ke salah satu pasangan, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog saya ini ke Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf, Senin kemarin ribuan santri dan kiai ini sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Artinya apakah ini tidak menyalahi dari PBNU sendiri? Kalau soal menyalahi atau tidak, Gus Mamat. Baik. Wonten. Tadi suara sedikit terputus, silakan. Oke, ya. Gimana Mbak? Silakan dilanjutkan. Gus, tadi suaranya agak terputus. Iya, ini udah ada suaranya ya. Oke. Mohon maaf ini sinyalnya agak jelek. Iya, ini kan pada Senin malam ribuan santri dan kiai sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Apakah ini tidak menyalahi dari PBNU sendiri? Iya, kalau untuk menyalahi ke PBNU itu kami rasa tidak nih, karena kami basis yang kami ajak ini yang bergabung di antara semuanya ada kiai, Gus, dan para ibunya itu memang Nahdliyin, Mbak. Semuanya adalah warga NU. Ini yang sekjennya adalah beliau, Gus Ipul nih. Idola saya ini Gus Ipul nih. Muridnya jenengan saya ini. Gus, nggih. Ya. Gus Ma'ruf, tapi kenapa kemarin adanya acara tersebut, ini kemudian dukungannya diberikan kepada Pak Prabowo? Iya, jadi gini Mbak,
Kalau untuk dukungan ya, kalau untuk dukungan ini, kami ini tadi Senin malam itu mengadakan acara namanya Jawa Timur Bermunajat untuk Bapak Prabowo Subianto yang tergabung di relawan seperti terbentuk menjadi relawan Prabu Nusantara dan kepanjangannya Prabowo bersama ulama dan santri merawat Indonesia Raya. Oke. Jadi kami bersepakat di situ ada para kiai, para gus, para ibu nyai, para nawaning bersepakat untuk berjuang bersama Bapak Prabowo Subianto untuk merawat Indonesia Raya. Salah satu ikhtiarnya ya ini. Di malam ini kita mulai dari istighosah, bermunajat kepada mendoakan kepada Pak Prabowo Subianto agar menjadi Pak Presiden 2024. Ya, Gus Maruf, ini berapa besar dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan ada berapa banyak kiai yang menyatakan mendukung bermunajat bersama dengan Prabowo Subianto? Iya, kalau yang sudah tergabung di dalam gerakan ini Mbak, di dalam Prabu Nusantara ini mungkin kurang lebih sudah ada hampir 500 kiai, 500 pondok pesantren di Jawa Timur. Itu sampai ya mulai kiai, guru ngaji, dan lain-lain, nawaning juga. Tadi malam yang hadir itu sekitar 70 kiai yang rawuh yang ikut ada di istighosah itu, disusul karena acara sampai malam lalu itu nyusul semua. Akhirnya kita sepakat untuk mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Itu se-Jawa Timur Mbak, sudah berjalan alhamdulillah. Ya, Gus Ipul, kalau tadi kan dinyatakan NU tidak ikut dalam pencalonan begitu, tapi bagaimana ketika kiai-kiai ini sudah memberikan dukungannya kepada salah satu dari bakal calon presiden yang akan maju dalam pemilu 2024? Ya jelas itu tidak ada masalah ya. Yang dimaksud di sini NU tidak berpolitik itu adalah NU secara kelembagaan. Sementara sebagai pribadi-pribadi tentu boleh berpolitik. Nah, setiap ulama, setiap kiai tentu punya pandangan masing-masing, keyakinan masing-masing terhadap figur-figur calon presiden atau calon wakil presiden. Dan itu tentu tidak melanggar apapun gitu. Yang tidak boleh itu adalah misalnya ini PBNU memberikan dukungan secara resmi atau PWNU atau cabang NU memberikan dukungan secara resmi. Tetapi para ulama, para kiai itu ya tentu dengan cara masing-masing mengikuti saling bertukar pikiran dan pada saatnya akan menentukan pilihan. Nah, keyakinan saya sampai sekarang tentu yang pertama-tama ada yang sudah menentukan sikap, ada yang sudah memberikan dukungan. Tapi mayoritas itu tentu masih menunggu. Mayoritas ini keyakinan saya masih menunggu dan terus mengikuti dan mencermati setiap perkembangan yang ada. Nah, jadi sekali lagi ini jangan disalahpahami, harus dimengerti dengan baik bahwa yang berulang-ulang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah atas nama kelembagaan. Ya, Gus Ipul, artinya sah-sah saja begitu ya, siapapun memilih tidak harus ada salah satu pasangan yang harus ditentukan begitu karena kan memang harus netral, tapi secara individu boleh-boleh saja. Artinya seperti ini arahnya suara dari NU sendiri terpecah belah begitu? Gini, di NU itu pertama-tama udah biasa terjadi perbedaan pilihan. Ya itu sudah biasa. Tapi biasanya itu kemudian yang diikuti mayoritas itu adalah yang menjadi keputusan para ulama-ulama panutan gitu. Yang sering disebut dengan as-sawadul a'dham. Jadi memang misalnya beginilah. Di NU itu traweh kita itu 23. Tapi juga ada kiai yang trawehnya 36. Nah, ada juga yang mungkin 8. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara umum warga NU itu tarawehnya adalah 23. Nah, jadi memang boleh, tentu saya ingin kasih contoh ya, misalnya di tahun lalu itu waktu Pilpres,
mayoritas kiai-kiai itu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi apa tidak ada yang mendukung calon lain? Ya ada juga gitu. Nah, jadi selalu ada perbedaan pandangan itu, tapi pada akhirnya nanti yang diikuti oleh mayoritas warga NU itu adalah yang menjadi keputusan bersama para ulama-ulama panutan itu. Nah, meskipun Rois Am, Ketua Umum ya PBNU ini menjaga situasi dan kondisi, mengerti pada batas-batas mana harus mengikuti proses-proses ini, tetapi beliau berdua juga banyak dihubungi, banyak didatangi oleh kiai-kiai lain untuk meminta pertimbangan, mendengarkan nasihat, saran, maupun juga bertukar pikiran. Jadi ini terus berproses. Ya, jadi kalau sekarang sudah ada yang mendukung A, mendukung B, itu tidak masalah. Tetapi pada akhirnya nanti yang diikuti oleh mayoritas itu adalah yang diputuskan oleh para ulama-ulama mayoritas itu. Oke, Pak Suko Widodo, kira-kira bagaimana arah dukungan para kiai ini khususnya di Jawa Timur untuk calon yang mana kira-kira? Ya, pertama kehadiran capres ke pondok pesantren saya kira strategi yang cukup jitu ya, karena diketahui bahwa kekuatan ulama pondok pesantren itu impact-nya terhadap lingkungan cukup besar. Dia menjadi sumber opini, sumber informasi, dan bahkan menjadi sumber pengambilan keputusan. Nah, seberapa besar? Kalau kita lihat misalnya tahun 2019 waktu pilihan itu posisi dimenangkan Pak Jokowi 65%. Nah, apakah ya ada seperti sebagaimana yang disebutkan Gus Ipul itu berproses. Saya mengatakan bahwa pilihan ini masih dinamis. Nah, belum nanti pasangannya. Itu kan selalu juga akan berpengaruh juga. Artinya NU dengan bijak sudah memberikan kesempatan, tidak ada memastikan kemana-kemana. Tapi sebagai catatan misalnya di dalam tahun ini itu sudah ada 2-3 kali mulai Pak Anies, mulai Pak Ganjar sampai Pak Prabowo. Jadi siapa yang bisa berkolaborasi dengan kiai ulama dan meyakinkan, saya kira arahnya pasti akan memberikan dukungan ke sana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ulama kiai pondok itu memang di Jawa Timur punya pengaruh besar dalam perilaku politik. Pak Suko Widodo, apakah ada faktor-faktor tertentu sehingga para kiai ini memilih salah satu pasangan capres seperti yang kita ketahui dari Caimin sendiri merupakan salah satu pendiri turunan dari pendiri NU gitu ya. Jadi ini ada faktor-faktor tertentu kah? Ya, kalau itu Gus Ipul yang perso ya, tetapi begini. Pemilih kita itu kan sudah anak pinak milenialnya cukup besar ya, artinya pondok sebagai sumber informasi itu yang kemudian akan menjadi akan menjadi rujukan bagi orang. Kan tidak sama kan, satu pondok satu dengan lainnya, satu ulama satu dengan yang lainnya itu loh. Itu kan kearifan NU memberi kesempatan. Nah, tetapi siapa yang saya kira punya relasi yang bagus, itu yang saya kira berpotensi untuk membangun chemistry dengan warga Nahdliyin di Jawa Timur itu. Tapi sekali lagi kuncinya memang pondok pesantren, ulama, kiai itu saya kira menjadi kunci untuk memenangkan konsentrasi ini. Ya. Dukungan kiai dan juga Jawa Timur ini nampaknya menjadi satu kantong yang cukup diseriusi ya oleh para calon yang nanti akan berlaga di pemilu 2024. Memang seberapa besar sih presentase dukungan yang bisa diberikan? Usai jeda kami akan hadirkan dialog lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Gus Ipul. Gus Ipul, kalau seperti ini artinya dari seluruh santri kiai juga akan memperhitungkan nama-nama yang akan dipilih. Artinya yang memiliki kiprah seperti Caimin yang akan mendapat suara terbanyak, begitu Gus Ipul? Ya belum tentu, tidak selalu seperti itu. Jadi nanti itu ada proses ya yang sangat panjang. Sampai pada akhirnya para ulama kiai-kiai itu mengambil keputusan gitu ya. Jadi dulu ya ini sekedar contoh aja, pernah juga Gus Solah maju, Hasim juga Muzadi pernah jadi wakil presiden.
Jadi ada proses-proses yang kita nanti akan ketahui pada bagian-bagian akhir, di mana para ulama, para kiai akhirnya bersepakat ya untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu. Tentu sekali lagi tidak menggunakan lembaga Nahdlatul Ulama atau perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi ini masih berproses dan saya yakinnya bahwa mayoritas para ulama, para kiai ini belum menentukan pilihan, masih mengikuti setiap perkembangan, apalagi perkembangan yang mengagetkan, itu perkembangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi perlu waktu kiai-kiai untuk mencerna tentang proses-proses politik pencalonan presiden kali ini. Ya, artinya dari NU sendiri nanti akan menentukan kriterianya kapan dan akan diumumkan dukungannya kemana atau dikembalikan kepada ulama-ulama besar tadi, Gus Ipul, masing-masing? Pada dasarnya selaku ketua umum bahwa PBNU tidak akan terlibat dalam proses pencalonan itu. Tetapi punya pesantren-pesantren, sebagai pengasuh pesantren, beliau-beliau itu sering berkomunikasi dengan ulama-ulama yang lain. Sering berkomunikasi dengan ulama-ulama yang lain. Bahkan ya ketua umum NU, Rois Am, seringkali dimintai pendapat, dimintai saran, diajak tukar pikiran tentang proses-proses pencalonan ini. Ini masih terus berproses gitu. Jadi kita, tetapi di sisi lain proses-proses ini yang terus intens ya yang pada akhirnya nanti akan mengkristal, mungkin akan menjadi suatu bentuk dukungan-dukungan yang saya belum bisa pastikan bagaimana bentuknya ke depan. Tapi saya tahu, saya mengikuti dan saya mendengar banyak sekali para ulama, para kiai ini yang terus berkomunikasi, terus melakukan tukar pikiran dan kira-kira calon mana yang terbaik untuk Indonesia dulu, untuk keselamatan bangsa kita. Yang pertama itu tentu yang bagaimana manfaatnya untuk rakyat, untuk umat, dan baru yang terakhir kemudian untuk Nahdlatul Ulama, untuk warga Nahdlatul Ulama. Kira-kira urutannya pengalaman ya mengikuti pilihan langsung, memang tingkat nasional, di tingkat Jawa Timur 3 kali saya ikut pilihan gubernur dan sekali ikut pilihan wali kota. Saya bisa merasa Gus Ipul, betul bagaimana proses-proses para kiai-kiai kita, ada istikharah dan lain sebagainya. Baik, kita ke Pak Suko. Pak Suko, kalau misalnya dari analisa Pak Suko sendiri, dari 3 nama capres yang ada, kira-kira suara NU terbesar akan jatuh ke tangan siapa? Ada sebuah lembaga survei yang bulan Agustus lalu memposisikan Pak Ganjar itu posisi yang pertama sudah di atas 30, kemudian Pak Prabowo dan baru Pak Anies yang ketiga. Itu tetapi sebetulnya masih waktu tinggi ya. Urutannya kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi apa yang disebut Gus Ipul berproses dalam konteks kami kita sebut sebagai pilihan masih dinamis. Permainan belum dimulai istilahnya. Karena itu hal yang berpengaruh adalah siapa sosok calon wakil presidennya. Ketika itu diputuskan maka ada magic number ya, mereka punya modal dan itu akan bisa merubah keadaan tergantung dari siapa yang wakilnya juga gitu. Jadi tidak semata-mata berdiri sendiri. Tapi bahwa NU berpengaruh ya, karena itulah Jawa Timur menjadi pusat battleground-nya di situ, dan di situ diisi oleh kalangan Nahdien sebagian besar, dan Nahdien biasanya sangat bukan oleh para kiai, dan kiai pun pasti kiai sepuh, kiai berpengaruh itu kan menjadi kunci dari kemenangan. Karena itu menurut saya suka atau tidak suka memang kalau di Jawa Timur calon presiden, calon wakil presiden tentu saja harus punya
silaturahmi atau komunikasi yang jelas dengan para kiai itu, sehingga bisa bekerja sama kolaboratif untuk mengarahkan dukungan itu. Jadi tidak bisa dikatakan akan menang ini karena tadi ada pasangan yang wakil presiden, jadi yang masih belum dimunculkan kecuali yang koalisi perubahan. Oke. Baik. Nanti akan seperti apa artinya Pak Suko dukungannya? Ini kan sudah ada Caimin punya kedekatan oleh NU setidaknya. Kemudian ada Yeni Wahid yang juga dekat dengan Prabowo. Nah, ini nanti akan seperti apa kira-kira? Ya, tentu saja disitulah kedinamisan itu atau yang disebut berproses. Masih ada lagi, nanti ada Pak Mahfud MD, ada ya Bu Khofifah mungkin, atau bahkan Gus Ipul sendiri kan juga layak untuk jadi wakil presiden ini. Jadi tergantung dari kesepakatan mungkin tidak 100% bersepakat, tetapi orang-orang kunci di Jawa Timur kan ada listnya semua itu. Nah, seberapa kuat relasi yang dibangun dari calon itu dengan NU khususnya, saya kira itu yang menentukan. Jadi bagusnya memang NU itu memberikan kelonggaran, artinya tidak harus tidak bisa diklaim ini partai tertentu, karena NU itu ada di mana-mana. Ya. Baik, kita ke Gus Mamak. Gus Mamak, kira-kira memang seyakin itukah nanti suara ini akan menulang dari suara Prabowo Subianto? Oh, kalau kami sangat yakin, Mbak. Aku yakin lah, kami kira-kira begitu. Jadi memang dari awal dengan adanya Prabu Nusantara ini yang saya tekankan ini, yang akan menjadi relawan, tergabung para kiai, Bunyai, dan Gus Jawa Timur, sudah terkumpul hampir 500 pondok pesantren tersebar di Jawa Timur semuanya. Ini memang sudah ini, Mbak. Jadi sudah tekad dan ini siap berikhtiar untuk memenangkan Pak Prabowo. Insya Allah nanti jika ini berjalan dengan baik, insya Allah lah Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden 2024. Oke, baik, terima kasih Gus Ipul, Gus Maruf, dan juga Pak Suko Widodo sudah bergabung dalam perbincangan yang menarik sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya, assalamualaikum.